يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bai'atani yukrihumas salaf soleh, at-tijara fit ta'am wa tijara fi akfanil mauta. Ada dua dagangan, ya, dua perdagangan, dua jualan yang dua ini kurang disukai oleh salafun soleh. Jadi orang soleh dahulu atau sekarang pun juga nggak menyukai dua dagangan ini. Jadi kalau mau dagang jangan dua ini, dagang yang lain, ya, bebas. Jadi dua dagang ini bukannya nggak boleh, boleh, cuman kurang disukai. Yang pertama adalah at-tijara fit ta'am, dagang makanan. Dagang makanan itu ternyata salaf kurang suka. Ya, jadi jangan kesinggung nih kalau ada yang jual makanan nih. Ini kita hanya menyampaikan saja apa yang ada di kitab ini, ya. Bukan berarti dagang makanan nggak boleh, boleh. Bukan berarti nggak berkah, cuman kurang disukai oleh salafun soleh. Kenapa salaf ini nggak suka yang namanya jual makanan? Li'annahu yatamanna gil'au ta'am libaihi biribhin akbar. Karena yang namanya orang jual makanan ini, dia pasti jual dengan harga yang mahal sehingga dia mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi modalnya dikit, dijual mahal supaya mendapat keuntungan yang besar, sehingga salaf kurang suka. Ya, ini salaf soleh ngomong nih. Mungkin di sini ada yang jual makanan, yang dagang kebuli atau dagang apa gitu. Mohon maaf, kita hanya menyampaikan saja. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Silahkan berjualan makanan, cuman namanya salaf kurang suka gitu. Dan yang kedua adalah dagang kain kafan. Kenapa dagang kain kafan nggak disukai sama salaf soleh? Karena apa? Li'annahu rubbama tamanna mautan nas. Karena yang namanya jual kain kafan pasti ngadepin orang mati. Ya, kalau orang nggak mati nggak mungkin beli kafan. Makanya kurang suka. Ya, kurang suka berarti bukan berarti nggak baik, silahkan. Tapi dua hal ini kurang disenangi oleh salafun soleh. Yang pertama adalah dagang makanan, dan yang kedua adalah dagang kain kafan. Dagang makanan kenapa? Karena jual dengan harga yang mahal demi keuntungan yang besar. Kalau dagang kain kafan karena pasti ngadepin orang mati. Kalau orang itu nggak mati ya nggak laku kain kafannya, begitu. Ya, jadi begitu yang pertama. Yang kedua, min nikmatillah ala abdihi salah satu asya. Ini juga yang kedua ini merupakan ucapan daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nafa'anallahu bihi fid dharaini amin. Jadi di antara kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya ada tiga perkara. Ada tiga perkara yang menjadi sebab kesempurnaan nikmat dari Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah ayyara walada waladihi. Dia dapat melihat putra dari putranya, cucu. Kalau ada seorang bisa melihat cucunya, melihat anak punya anak, berarti cucu. Itu merupakan bentuk kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita panjang umur, punya anak, terus punya cucu juga. Ya, biar dapat kesempurnaan nikmat dari Allah. Nabi pun juga begitu. Ya, Nabi juga seorang kakek, ya punya cucu, punya putri, kemudian putrinya punya anak Hasan wal Husain. Lah di situ. Ya. Kemudian yang kedua adalah ayakula min gharsiyadihi. Dia memakan daripada apa yang diusahakan atau yang ditanam oleh tangannya sendiri. Jadi yang dia makan buat keluarganya hasil keringat sendiri, atau mungkin nanam sendiri, nanam singkong, nanam ubi-ubian, ya, nanam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Nah, dari hasil itu dia buat makan
keluarganya. Itu barokah. Itu yang kedua, itu benar-benar orang tersebut mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ayan sudah syi'rahu baina yadeh. Yang ketiga ini mungkin jarang yang orang bisa, ya, atau mungkin sedikit. Karena ayan sud dia nasyid, bersenandung, syair. Jadi dia buat syair, buat karangan sendiri. Imam Haddad kan juga punya diwan, qasidah-qasidah, isi-isian. Jadi dia beliau baca sendiri. Makanya Imam Haddad mengatakan, waqad hasala lana jami'a zalik. Kami telah dapat itu semuanya. Dapat cucu, kedua makan hasil tangan sendiri, tanaman sendiri, dan yang ketiga buat syair yang dia baca sendiri. Dan juga bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga bermanfaat buat umat Islam pada umumnya. Makanya Habib Allah Haddad mengatakan, waqad hasala lana jami'a zalik. Kami telah merasakan itu semua. Kan nggak semua orang bisa bikin syair, bikin pujian, bikin puisi, nah begitu, bersenandung, ya. Jadi kalau udah bisa ini semua, tiga ini didapatkan, berarti benar-benar telah mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Kemudian al-farqu bainal akil wal ahmaq fi amrayni. Perbedaan antara orang yang berakal dan orang yang dungu, ya, bodoh, terdapat pada dua perkara. Annal ahmaq yakuna lisanahu qabla aklihi. Orang bodoh ini lisannya dulu sebelum akalnya. Jadi kalau ngomong nggak dipikir. Ini ngomong dulu baru mikirin. Itu orang bodoh. Ya, jadi dia lebih mikirin, akalnya dibelakangin, lisannya dahuluin. Jadi orang bodoh ini lisannya dahulu sebelum akalnya. Kalau orang berakal, wal akil yakun aklahu qabla lisanu. Kalau orang berakal itu akalnya dulu baru lisannya. Jadi mikir dulu apa yang mau diomongin, diutarakan, baru disampaikan. Makanya juga Imam Abdul Haddad mengatakan, kadal akil alla yakuna lahu adu. Ada kalanya orang berakal itu nggak punya musuh. Ya, ada kalanya orang berakal nggak punya musuh. Kadal akil alla yakuna lahu adu. Ada kalanya seorang yang berakal, seorang yang cerdas tidak mempunyai musuh. Karena apa? Apapun yang akan dilakukan, tingkah lakunya, tindak tanduknya selalu difikirkan terlebih dahulu. Sehingga apa? Nggak ada celah dalam dirinya, sehingga jarang mempunyai musuh. Yang kedua, Habib Allah Haddad juga mengatakan, kadal ahmak alla yakuna lahu sodik. Ada kalanya juga orang bodoh nggak punya teman. Ya, orang bodoh sampai mau nemenin, kan begitu bahasanya. Ada kalanya orang bodoh nggak punya teman. Kenapa? Ya karena selalu mendahulukan lisannya, lidahnya, akal pikirannya dibelakangi, sehingga banyak orang yang tersakiti karena tingkah dan juga ucapannya. Dan juga memang orang bodoh ini mesti dijauhin. Jangan berteman dengan orang bodoh. Jangan berteman dengan seorang yang tidak memberikan manfaat pada dirimu, baik manfaat urusan dunia atau manfaat urusan akhirat. Kenapa? Buang-buang waktu, cuman capek-capekin doang, nggak ada manfaat. Jadi pertemuan yang kita lakukan itu nggak ada gunanya. Ingat, kan semua yang kita lakukan akan dihisap. Bahkan pertemuan seperti ini juga akan dihisap, juga akan dinilai, juga akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah ini mudah-mudahan perkumpulan yang kelak akan membuat kita selamat dan beruntung bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu. Ada kalanya orang berakal nggak punya musuh. Ada kalanya orang bodoh nggak punya teman. Ada kalanya, tapi nggak semuanya, cuman ada kalanya. Makanya Imam Haddad juga mengatakan, dabir sumaf'al, fakir sumakul.
rencanakan dulu, pikirin dulu, baru kerjain. Dabir sumaf'al, rencanakan, pikirkan dahulu, kata beliau nih, baru kerjakan. Fakir, pikirkan dulu, baru katakan. Kenapa? Kata-kata yang udah terlontar nggak mungkin bisa ditarik kembali. Ya mungkin orangnya depan kita masih senyum-senyum aja, yang kita udah pergi, brengsek lu, ngata-ngatain gua nggak terima, cuman gua ngawang, gua nggak berani, gedean lu, lalu gitu, bener gak? Nah iya, makanya difikirkan terlebih dahulu. Apakah kata-kata kita ini membahagiakan atau melukai hati seseorang? Kita kan nggak tahu, mungkin di pikiran kita itu baik, itu nggak apa-apa ngomong begitu, tapi nggak semua yang kita anggap baik itu baik buat kita, tapi ada kala juga itu nggak baik buat orang lain. Makanya rencanakan dahulu, baru kerjakan. Pikirkan terlebih dahulu, baru ngomong. Jadi ngomong dulu, baru mikir dulu, baru ngomong. Jangan udah ngomong baru mikir. Iya ya, tadi gue yang ngomong gitu ya. Kira-kira enak nggak ya ngomong begitu? Nah, jangan sampai gitu. Kenapa? Kalau udah terlontar kata-kata tersebut, nggak mungkin bisa ditarik kembali. Angin udah keluar nih, cus, nggak mungkin dong masuk lagi, ya kan? Begitu. Jadi difikirkan dahulu nih. Kira-kira kapan nih enakan ngeluarin bom nih, ya? Pas nggak waktunya? Tepat nggak kira-kira? Seperti itu. Jadi rencanakan, pikir mateng-mateng, baru kerjakan. Baik nggak, manfaat nggak, kira-kira bagus atau enggak, seperti itu. Kemudian pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan, baru udah bagus, sudah benar, baru kita katakan, baru kita sampaikan kata-kata tersebut, sehingga kata-kata yang kita sampaikan itu tidak melukai orang yang mendengarnya. Tapi ada kalanya kata-kata kasar juga perlu, ada itu, ada waktu-waktunya, ada waya-wayanya. Kata-kata yang menyakitkan perlu, seperti obat kan kapan dipakainya, kapan obat diminum? Udah sakit, udah nggak bener, baru minum obat. Sama, kalau udah nggak bener, baru tuh ada istilah satar tuh perlu juga, keras itu juga perlu. Tapi ingat, ada tempatnya, lembut ada tempatnya, keras juga ada tempatnya. Jadi pintar-pintar kita juga, tinggal menyesuaikannya saja. Jadi harus jadi orang yang bijak, dia orang harus yang berakal, jadi bisa menggunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian hiji satu lagi, al-yahudu tahsadul muslimina ala salasati asya. Orang Yahudi ini hasud, iri sama orang-orang muslim karena 3 sebab. Orang Yahudi hasud, benci, iri sama orang muslim karena 3 sebab. Yang pertama adalah ala taswiyatas sufufi fi shalah, karena lurus rapihnya soft barisan ketika sholat, dia iri. Makanya kalau sholat yang benar rapiin ya, khususnya kita yang laki ini cari soft paling depan, bukan belakangan. Yang sekarang gue belakangan biar enak keluarnya gitu. Kalau depan susah, lama keluarnya nanti. Padahal Allah merahmati orang yang ada di soft pertama. Soft kedua mah belakang ya bagus juga, cuman yang dapat rahmat yang nomor 1. Makanya ketika orang Islam ini lurus rapi dalam gerakan sholatnya, dalam kekompakannya, gak akan mungkin bisa dikalahkan oleh Nasrani atau Yahudi. Makanya kalau kita kompak, insya Allah itulah sebab kemenangan kita. Kalau kita nggak kompak, kita nggak akan menang. Sekarang bagaimana umat Islam Muslim mau menang nih? Ya, bagaimana mungkin bangsa Palestina akan diberikan kemenangan kalau kita umat Islamnya belum kompak. Minimal nggak bisa nyumbang ya doa aja. Habis sholat doa, ya Allah. Nggak bisa bahasa Arab, udah bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berikan kemenangan bagi umat Islam di Gaza. Amin. Ya Allah, berikan perlindungan kepada mereka. Amin. Ya Allah, senangkanlah hati mereka. Ya Allah, hancurkan Yahudi, Nasrani hancur-hancurnya. Doa gitu sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau kita nggak punya perhatian sama orang Muslim, na'udzubillah,
bisa nggak dianggap umat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang tidak perhatian, tidak peduli dengan perkaranya orang muslim, maka bukan bagian dari mereka. Artinya bisa di blacklist dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau yang bersabda, beliau yang menyampaikan, dan beliau mengatakan siapa orang yang tidak mempunyai kepedulian, perhatian, empati kepada sesama umat Islam, maka bukan dari golongan umat Islam. Artinya ya dalam kurung bisa dibilang nggak dicap lagi sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting zaman sekarang, yang penting gue seneng, yang penting gue bahagia, tapi nggak memikirin orang lain. Pikirkan orang lain juga, minimal dari tetangga kita yang dekat dulu. Bagaimana tuh kira-kira udah makan apa belum? Ya sekarang bodo amat mau makan kayak mau enggak, penting gue kenyang. Dengan begitu harus punya sifat rahmat, harus punya sifat kasih sayang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jangankan sama manusia, sama kucing aja, sama binatang aja kudu kasih sayang, sama tumbuh-tumbuhan kudu kasih sayang, apalagi sama manusia. Harus peduli, harus punya jiwa peduli. Bantu orang sebisa apapun kita bantu. Gak bisa pakai uang, ya pakai tenaga kita. Nggak bisa juga tenaga juga, ya pakai doa aja, minimal adalah basa-basinya sama orang muslim, paling minimal doa. Cuman kalau kita punya lebih dari itu, ya keluarkan, jangan belit, jangan nyimpan. Ingat yang akan kita keluarkan, insya Allah akan diganti dengan yang berlipat ganda. Apalagi kebaikan itu nggak ada ruginya. Hal jaza al ihsan ilal ihsan. Gak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu apa? Buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Sama halnya juga dengan keburukan. Yang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat nggak benar, kembali kepada diri sendiri. Jadi Allah nggak pernah salah sama hambanya. Hamba yang salah sama Allah. Allah bilang wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sungguhnya Allah, Rabbmu, Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi intinya tidak ada ruginya, tidak ada salahnya, dan tidak ada menyesalnya orang yang berbuat kebaikan. Pasti akan kembali kepada diri sendiri. Kalau kita berbuat baik, sejatinya kita berbuat baik untuk diri sendiri. Nolong orang, nolong diri sendiri. Ente mendapat pertolongan, nolong orang. Innallaha fi aunil abdi madamal abdi makanal abdi fi auni akhi. Allah akan memberikan pertolongan bagi hambanya selagi hambanya mau nolong saudara-saudaranya. Mau ditolong, tolong orang. Mau berhasil, mau sukses, bantu orang lain. Gitu. Itu Nabi yang bilang seperti itu. Jadi kama tadi nutudan, sebagaimana kamu ngerjain, memperlakukan, begitu juga kamu akan dibalas. Tinggal bagaimana kita sendiri masing-masing ya mengerjakan. Makanya kita minta selalu kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan dalam mengerjakan amal kebaikan dan diberikan kekuatan untuk menjauhkan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa'ala qaulul amin. Yang kedua, orang Yahudi ini hasut, gedek sama orang muslim ketika umat muslim mengucapkan amin. Jadi aminnya kita nih digedekin, makanya jangan kalau lagi doa apa-apa angkat suara kita, bilang amin, biar diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bikin gedek orang-orang Yahudi, yang bikin gedek mereka musuh-musuh Islam. Makanya kalau ada yang doa, angkat tangan kita, suara kita, katakan amin. Pokoknya doa-doa yang baik amin aja dah, ya amin aja. Walaupun aminnya nggak jadi nggak apa-apa. Ya mungkin next time lah, lain kesempatan begitu. Jadi ucapan amin inilah yang membuat Yahudi menjadi hasud, menjadi iri kepada umat Islam. Dan yang terakhir, wa ala sholatil jum'ah, sholat Jumat, ketika umat muslim ini kompak
bareng-bareng berjamaah di masjid, dia gede. Kenapa? Oh, berarti Islam nyatu, ada ukhuwahnya, nyambung. Apalagi kalau subuhnya kayak sholat Jumatan, wah udah pasti menang, pasti menang. Nah kalau subuhnya masih cuman dua orang doang, aki-aki doang di musola di masjid, ya kapan menang? Sebenarnya kita sendiri yang menentukan kemenangan kita. Umat Islam sendiri yang menentukan kemenangannya. Kalau bisa subuhnya seperti sholat Jumat pasti menang. Kompak. Makanya bagus tuh ada gerakan suling tuh bagus. Tapi kan sayang apa? Cuma di satu titik doang. Nggak semua musola, nggak semua ini, ya kan gitu. Tapi bagus, tapi gerakan yang bagus, masya Allah. Baca wirid dulu, kemudian maulid, kemudian tausiah, bagus itu. Cuman sayang nggak semua semua tempat nih kompak nih hari Jumat nih subuh berjamaah semua rame kayak Jumat, wah pasti Jadi kitalah sendiri yang menentukan kemenangan kita. Kalau mau cepat menangnya ya udah tinggal subuhnya tuh ya. Kalau subuh masih barang duha sambil begini ya kapan menangnya, betul nggak? Nah iyalah, sekarang aja masih mau dibodoh-bodohin, bener nggak? Percaya ada yang hal-hal gini viral dikit percaya, ada gini percaya, udah pengikutnya. Dajjal lu kurang apa? Dia punya surga, dia punya neraka, dia punya kehebatan. Ini kan anak-anak buah Dajjal, ini baru anak buahnya nih. Pada yang percaya, apalagi Dajjal. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Dajjal doang nih, Dajjal kecil udah percaya. Ya orang bilang bisa bahasa semut, bilang bahasa ini, percaya. Orang gila kok dipercaya, orang gila dipercaya. Berarti ini lebih gila berarti. Yang percaya lebih gila. Wah makoli, makaroni, mending makaroni kan? Nah, enak. Mau aja percaya. Ulhak lo kalau bilang, Anda bisa bahasa ini, bahasa planet Pluto, percaya orang. Anda hafal kitab, bikin kitab karangan gini-gini, bisa nggak ngarang-ngarang doang? Bisa. Kan dia hayal, dia halu. Orang halu dipercaya, jangan. Udah ngomong anak halu nih gini mau bikin istana gini ya percaya. Kenapa? Nggak ada bentuk nyatanya, nggak bisa. Jadi ngukur wali itu bukan dari cangkemnya doang, bukan dari mulutnya doang. Kalau ente lihat orang seterbang terus wali nih, enggak. Makanya Imam Ghazali rahimahullahu taala mengasih arahan kepada kita, lihat nih mana walinya Allah, mana walinya syaitan. Lihat, bukan dari keramatnya, bukan dari kemasyhurannya, bukan berarti orang yang banyak pengikutnya itu, banyak jemaahnya itu wali, enggak jadi jaminan. Bukan orang yang umpamanya di WA-nya, di sosmednya, postingannya bagus-bagus itu dia orang soleh, belum tentu, belum. Lihat takwanya sama Allah bagaimana. Lihat syariatnya dulu sama Allah seperti apa. Makanya Imam Ghazali mengatakan fazinu bi mizani syariah. Ukur, timbang dengan ukuran syariat. Kalau syariatnya benar ya berarti orang soleh. Berarti wali. Kalau nggak benar berarti walinya. Nah iya, jadi ngukur wali bukan ngomong makoli doang. Makoli kayak gue bisa. Makoli makaroni, makalele, pecel lele bisa. Bukan begitu. Makanya wali bukan dari karamatnya, bukan dari jumlah pengikutnya. Kalau jumlah pengikutnya Dajjal paling banyak yang pengikut. Dajjal bisa bangkitin orang yang meninggal, bisa mempertemukan ente dengan orang yang dicintai. Bisa nggak dia? Bisa. Tukang sulap jago itu tukang sulap. Ada triknya, ada tipu daya. Itu ente percaya, takjub apalagi Dajjal. Nah, hati-hati makanya. Ya, berlindung sama Allah Ta'ala daripada fitnah Masihid Dajjal. Sekarang udah banyak nih anak buahnya dulu nih, orang pada kocar-kacir, apalagi Dajjal yang beneran muncul. Terus iman kita begini doang nih, mau hadap Dajjal, emang berani beb, saya ini ya. Iman begitu, masih disogok, masih bungkus kayak masih mau ya. Auzubillah, kasih duit gocap, suruh ini milih ini seberang, mau bagaimana? Dajjal bisa ngasih surga, bisa ngasih neraka.
bisa ngasih apa yang ente mau, seakan-akan padahal itu semua juga sama, cuman tipuannya dia doang, triknya dia. Makanya ingat, wali bukan dari situ, dari syariatnya. Gak sholat subuh dibilang wali, apa walinya, ya kan? Gak sholat, gak ngaji, gak ibadah, adabnya aja sama Al-Quran gak salah. Masa buka Al-Quran gini jeblek begitu? Ada kan videonya tuh buka Al-Quran begitu jeblek. Lama Quran kalam Allah, kalam Allah, masa digituin? Salah nggak kira-kira? Ini biar kita tahu. Sebenarnya anak nggak mau ikut-ikut komen-komen seperti itu, cuman biar tahu aja. Namanya wali itu yang diukur, yang dinilai syariatnya, bukan karomatnya, bukan pengikutnya, bukan kehebatannya. Paham? Apa? Syariatnya, ibadahnya, takwanya, mutabaahnya, ikutnya dia sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh orang walhamdulillah kita dikasih guru-guru seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan kita dengan guru-guru nggak putus, terus nyambung sampai surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.